wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Andri, NPM 20125132. Yang pertama, A. Definisi tunawicara. Tunarungu wicara adalah seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dan mendengar. Biasanya, anak penyandang tunarungu wicara berkomunikasi lewat simbol-simbol tertentu. Penulis bermaksud mengetahui penyandang tunawicara untuk memandang keterbatasan saat dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan mengeluarkan pemikirannya, bahkan menunjukkan kemampuan yang ia miliki melalui bahasa isyarat, berdasarkan konsep diri yang mereka tanamkan dalam dirinya. Menurut Heri Purwanto dalam buku Ortopedagogik Umum 1998, tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan, artikulasi bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Sedangkan menurut Frida Mangunsong dan kawan-kawan dalam psikologi dan pendidikan anak luar biasa, tunawicara atau kelainan bicara adalah hambatan dalam komunikasi verbal yang efektif. Kemudian, menurut Dr. Mulyono Abdurrahman dan Dr. Randus Sudjadi dalam pendidikan luar biasa umum 1994, gangguan wicara atau tunawicara adalah sesuatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi, dari bunyi bicara, dan atau kelancaran berbicara. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu B. Area masalah pada gangguan komunikasi atau tunawicara. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan tunarungu wicara. Bahwa prenatal sebelum kelahiran, yang pertama yaitu faktor keturunan atau hereditas. Anak mengalami tunarungu sejak dilahirkan antara keluarga dari genetik tunarungu sehingga siput tidak berkembang secara normal, dan ini kelainan korti, selaput. Yang kedua, cacar air, campak, rubella, German measles, bumil. Dengan menderita penyakit ini biasanya memiliki banyak faktor risiko, salah satunya menderita tunarungu mustism, tidak dapat berbicara lisan. Yang ketiga, toksamela atau keracunan darah. Keracunan darah dapat merusak plasenta karena plasenta sebagai multifungsi janin dalam kandungan sehingga dapat mempengaruhi janin yang tumbuh di dalamnya. Ketika bayi lahir biasanya akan mengalami kehilangan pendengaran 70-90 dB. Yang keempat, penggunaan obat dalam jumlah besar. Hal ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang ingin melakukan abortus janin, karena janin yang terlalu kuat menempel pada endometrium sehingga janin tidak dapat luruh. Dengan meminum berbagai obat ini memiliki efek samping dengan bayi yang menderita tunarungu saat bayi dilahirkan dan biasanya disebut dengan cacat bawaan atau kerusakan koklea. Yang kelima, bayi prematur. Bayi lahir dengan prematur biasanya memiliki berat badan di bawah normal. Sistem imun serta fisik yang belum matang dapat menyebabkan bayi udah terserang anoksia atau kerusakan koklea. Yang keenam, kekurangan oksigen. Anoksia dapat merusak inti brain system dan bagal ganglia. Diaman ganglia sendiri berfungsi sebagai perintah membawa pesan untuk mengirim sinyal ke seluruh sistem saraf seperti penampilan, proses belajar, dan berhubungan dengan pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadi Izzati, NPM 20125154. Identifikasi gangguan komunikasi atau tunawicara. Tunarungu wicara atau communication disorder and deafness. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkat gangguan pendengaran adalah: pertama, gangguan pendengaran sangat ringan 27-40 desibel. Kedua, gangguan pendengaran ringan 41-55 desibel.
Ketiga, gangguan pendengaran sedang 56-70 desibel. Keempat, gangguan pendengaran berat 71-90 desibel. Kelima, yang terakhir, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli di atas 91 desibel. Berikut identifikasi anak yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Di antaranya yaitu: pertama, tidak mampu mendengar. 2, terlambat perkembangan bahasa. 3, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. 4, kurang atau tidak tanggap bila diajak bicara. 5, ucapan kata tidak jelas. 6, kualitas suara aneh atau monoton. 7, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. 8, banyak perhatian terhadap getaran. 9, keluar nanah dari kedua telinga. Dan yang terakhir 10, terdapat kelainan organis telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya M. Aredi Saputra, NPM 2012-5116. Intervensi gangguan komunikasi atau tunawicara. Jenis terapi yang dapat dilakukan pada tunawicara dalam terapi wicara akan melatih kemampuan berbahasa dan berbicara anak dengan melibatkan pada kegiatan one-on-one, kegiatan kecil maupun di kelas yang lebih ramai. Kegiatan yang dilakukan dalam sesi terapi bervariasi. Yang pertama, aktivitas intervensi berbahasa terapi melibatkan anak dalam kegiatan yang melatih komunikasinya melalui bicara, menunjukkan gambar, objek, atau aktivitas secara berulang-ulang untuk memperbaiki skill berbahasa anak. Yang kedua, terapi artikulasi. Artikulasi adalah latihan yang bertujuan melatih anak mengeluarkan lebih banyak kosakata serta melatih anak menghafalkan kata tersebut. Misalnya, terapi mencontohkan anak mengucapkan huruf L dengan memperhatikan gerak lidah. Terapi oral motor. Terapi ini adalah terapi fisik yang dilakukan untuk memperkuat otot di daerah bibir, lidah maupun rahang. Kegiatan terapi ini beragam, mulai dari pijat wajah hingga meminta anak mengunyah makanan tertentu. Jika bisu pada anak disebabkan gangguan pendengaran, ia juga dibekali dengan alat bantu mendengar. Tips berbicara dengan tunawicara: yang pertama, mendapatkan fokus perhatiannya. Yang kedua, berbicara tidak terlalu cepat. Yang ketiga, tidak berbicara di tempat yang gelap. Yang keempat, tidak mengunyah atau merokok. Yang kelima, melakukan kontak mata ketika berkomunikasi. Yang keenam, melakukan komunikasi dengan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah, NPM 2012-5162. Strategi pendidikan bagi seseorang dengan tunawicara. Pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Student with special needs membutuhkan suatu strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Cara berkomunikasi dengan anak tunarungu menggunakan bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional, sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Anak tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak.